Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan tentang bab beramal soleh dan kita berbaik sangka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab baik sangka. Baik sangka itu disebut dengan husnuzon. Nah, berasal kata dari husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka atau sangkaan. Dengan demikian, baik sangka adalah meyakini dan menguatkan sisi kebaikan orang lain daripada sisi keburukan. Seorang muslim harus mengutamakan berbaik sangka terhadap orang lain. Lawan kata dari husnudon adalah suudon, yaitu berburuk sangka. Baik, penerapan perilaku berbaik sangka. 1. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita senantiasa kita syukuri banyak nikmat-nikmat atas diri kita, sehingga akan menimbulkan baik sangka. Semoga kita bisa dan meyakini hidup kita akan sukses semuanya. Amin. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri, yaitu kita harus optimis di dalam hidup ini dan meyakini bahwasanya diri kita mampu, diri kita bisa. Andaikan itu belum terjadi dan belum bisa, ada waktunya nanti saya akan sukses. Itu namanya optimis, berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain, yaitu kita melaksanakan perintah daripada Rasul Muhammad SAW, yaitu jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari keburukan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan janganlah kalian membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pak, bagaimana kalau dia itu memang sudah sifatnya jelek seperti itu? Ya, kita nasihati dan kita yakini di dalam doa bahwasanya sahabat kita akan berubah. Kita hilangkan rasa yang jelek agar memotivasi dan menghasilkan energi yang baik untuk orang lain. Penerapan perilaku baik sangka kepada orang lain itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. 1. Menjauhi rasa curiga tanpa bukti yang jelas. Kalau buktinya belum jelas, jangan heboh duluan atau terbiasa dengan pola sekarang kemakan hoak. Ada berita tidak ditelusuri, tidak ditabayunkan, tidak ditanyakan, tidak sabar menunggu, tidak klarifikasi, terus geger. Itu kan berarti curiganya lebih dominan, lebih banyak prasangka buruknya. Kita jauhi rasa curiga seperti itu. Yang kedua, menjauhi perilaku mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau kita mencari kesalahan orang lain pasti dapat, pasti nemu. Tetapi bagaimana kalau kita banyak cermin diri dan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di orang lain terlebih dahulu. Terus yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap sesama. Kita harus yakin kepada orang lain bahwasanya orang lain itu baik, orang lain itu bisa kita percaya, orang lain itu bisa kita yakini. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dan jujur. Kalau orang itu terbuka, kalau orang itu jujur, kalau kita orang percaya dengan orang lain, insya Allah nanti orang akan percaya dengan kita. Lama-lama kita akan menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah, dan orang lain akan mengikuti kita. Hikmahnya apa? Berbaik sangka terhadap orang lain, hidupnya menjadi tenang dan optimis. Nah, hubungan yang baik, persahabatannya juga lebih baik. Nah, memberi pribadi yang tangguh, membentuk pribadi kita tangguh, menjadikan seseorang lebih kreatif. Terus meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah. Semoga semuanya musibah diganjar oleh tunai Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan atas hidup kita semuanya. Amin. Dan ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang sulit. Nah, tapi kita harus ikut bahagia kepada kebahagiaan orang lain. Wah, cie. Terus
terhindar dari penyesalan dan bermuamalah terhadap sesama. Orang sudah kita niatnya kebaikan, berbuat baik terus tanpa harus menunggu kebaikan, dia membalas kebaikan dengan kita. Andaikan dia tidak berbuat baik kepada kita, ya wes ben, biarlah, karena tugas kita adalah memberi kebaikan kepada orang lain, karena nanti Allah sendiri yang akan membalas kebaikan itu kepada kita. Semoga semuanya sehat, semuanya bisa belajar terus, semangat, manfaat, dan pandemi ini segera berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.